Nanti abang baru saya. Oh ya. Begitu. Apa pertanyaannya? Oh iya, Bang. Iya. Bang, bagaimana persiapan pemeriksaan hari ini? Persiapannya selalu tidak ada ya. Nggak ada tidur ya. Cuma tadi malam ada ketemu seorang jenderal polisi sampai setengah 12. Cerita banyak hal tentang di Polda Metro Jaya ini. Jadi kebetulan kenal juga dengan Kang Asep, ya kan? Siapa Kang Asep itu, Bang? Kapolda. Bang Rizwan kenal aja. Bukan. Jenderal polisi yang kenal dengan Kang Asep, Polda Metro Jaya. Jadi nggak ada persiapan. Jadi yang teknis-teknis itu sudah saya jawab 2 pemeriksaan sebelumnya. Nah sekarang cuma menjawab wawancara saya dengan Pak Kasmujo di Pugung Kidul Yogyakarta, Sleman. Yang kedua keberadaan saya di Solo tanggal 16 April 2025 meskipun tidak di rumahnya Pak Jokowi karena saya memang diminta sama Pak DHL Damai Hari Lubis untuk tidak mendekati rumah kediaman Pak Jokowi karena ada alasan keselamatan. Akhirnya kami podcast di sebuah mall Paragon di Starbucks, ya. Disitulah kami ngonten akhirnya. Dan ada juga dengan diskursus saat itu dengan Bang Kozinudin hari yang sama. Jadi itulah 2 pertanyaan, sisanya satu lagi kayaknya 3 link ya. Satu lagi video saya di iNews. Harusnya ditanyakan ke iNews ya. Itu aja nanti saya tolak aja. Ya, menjawab. Bang, buku dulu Bang. Buku nih. Abang punya banyak yang buku Bang. Bukunya? Iya. Termasuk saya juga tunggu buku. Saya tunggu 3 biji. Kapan peluncurannya dan bisa dipesan kapan langsung biar. Jadi pesannya sudah lama. Reseller kan ada di shop saya juga ada, di Langka Update juga ada, di Butiva juga ada dan yang lain-lain bisa dipesan dan besok dan launching di Kemang. Besok tanggal 29 di hotel apa ya? Arion. Itu. Oh, masih rahasia. Pokoknya di sebuah hotel Kemang ya. Masih rahasia. Takutnya matiin listrik. Kemang apa Kemang, Bang? Kemang. Kudu kali ini bener ini ya. Nah, Kemang apa Kemang? detailnya nggak usah saya kasih tahu dulu lah ya. Nanti kejadian pula. Ya kan, mati listrik, mati AC. Nanti ada intimidasi lagi, Bang. Nanti ada intimidasi ormas padahal cuma buku doang loh. Katanya buku sampah. Jangan ditakutin lah. Kita mulai aja ya. Dari yang media lainnya setelah selesai aja kan itu pemeriksaan agak cepat ya. Kita mulai aja biar cepat dalam nunggu jalan. Baik, sebentar ya. Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kawan-kawan media yang hari ini sudah berkumpul dan terima kasih telah mengabarkan berbagai aktivitas perjuangan kami dalam rangka mengungkap ya satu aib bangsa yang kita tidak ingin ini diwariskan kepada generasi setelahnya begitu. Hari ini kita akan melakukan kegiatan 2 ya. Pertama pemeriksaan lanjutan terhadap Dr. Ismon Syani Parasiholan dan ini adalah pemeriksaan ketiga. Ya, mudah-mudahan untuk pemeriksaan ketiga ini lebih cepat dan selesai lebih awal sehingga tidak perlu lagi sampai malam seperti pada 2 pemeriksaan sebelumnya. Dan memang kendala yang dihadapi pemeriksaan bukan substansi sih ya. Kalau substansinya pertanyaannya sangat cepat atau mudah untuk dijawab dan lebih teknis terkait dengan prosedur, tata cara, teori, mekanisme penelitian dan cara menarik kesimpulan dan berbagai istilah-istilah yang sangat praktis dan kadang-kadang banyak lama itu dikoreksi redaksi ya. Baik kata-kata, kalimat atau keseluruhan rangkaian kalimat dalam paragraf yang tipu istilahnya ya, itu yang kemudian membuat agak lama. Bu Suraya ini nanti menjadi pendamping Bung Rustam Effendi, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pagi ini kita akan terus berlanjut untuk berjuang menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, dan semoga keadilan, kebenaran yang kita perjuangkan ini didengar oleh para petinggi negeri ini
wabil khusus kepada para penyidik yang hari ini akan memeriksa orang-orang yang telah tadi disebutkan oleh rekan saya. Prinsipnya kami para lawyer, para advokat perjuangan siap dan terus berjuang untuk membela, menegakkan kebenaran di negeri ini, sekaligus menegakkan supremasi hukum di negeri ini. Dan kami berpesan kepada para penyidik khususnya, cobalah bersifat, mempunyai sifat integritas di dalam dirinya untuk menerapkan keadilan, untuk memberikan kebenaran dan rasa kenyamanan untuk orang-orang yang datang untuk memberikan kebenaran di tempat ini. Untuk itu, kami semuanya, para tim advokat, terus berjuang. Doakan kami agar kami siap dan terus bersemangat, berapi-api, menegakkan kebenaran di negeri ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari Pak Rustam dulu, nanti ada tim kuasa yang lain yang hari ini akan diperiksa dan bisa diceritakan kenapa yang lalu belum bisa memenuhi panggilan dari penyidik. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dipanggil sebagai terlapor sebelumnya pada hari Kamis kemarin karena ada sesuatu hal yang sangat pribadi, orang tua saya meninggal. Akhirnya saya minta undur di hari Kamis ini. Terima kasih untuk tim pengacara, ibu-ibu, abang-abang kita. Saya berharap kedatangan hari ini adalah yang pertama dan yang terakhir. Artinya penyelidik, polisi, dan yang lain-lain betul-betul menjalankan sesuai amanatnya, sesuai misinya untuk kepentingan rakyat, gitu, untuk kepentingan masyarakat. Saya untuk hari ini saya tidak akan banyak bicara di penyidikan sesuai dengan apa yang saya lihat, apa yang saya ketahui. Tapi untuk yang lain saya tidak akan jawab karena buat saya, untuk Bang Rismon, untuk Dr. Tifa, untuk Bang Rosuryo dan lain-lain udah jelas. Berdasarkan analisis mereka, ini ijazah Jokowi ini memang diduga palsu. Tapi buat saya pribadi sebagai aktivis yang dapat info dari sana dari sini, saya udah yakin betul ijazah Jokowi itu diduga palsu. Karena apa? Karena kawan-kawan saya yang ikut menciptakan ijazah ini ngomong ke saya. Ini jelas buat polisi, buat yang lain, atau perlu saya ketemu Pak Prabowo, saya ungkap nama-namanya yang cerita dengan saya. Jadi biar jelas masalah ini, memang ijazahnya itu diduga palsu buatan pasal pramuka. Yang ikut pelakunya ngomong sama saya bisa tongolin orangnya. Jadi jelas buat saya, bukan berdasarkan analisa saya. Ini berdasarkan saya sebagai seorang aktivis, punya kawan-kawan sebagai seorang aktivis yang mungkin dalam suasana pilpres kemarin ikut terlibat di semua partai. Jadi jelas buat saya, tidak ada kata lain, diduga palsu. Orang yang ngomong sama saya bisa panggil Pak Prabowo untuk nasihat ini, tolong panggil saya, kita bongkar-bongkaran. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.